Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang belakangan nih kalau lu lihat medsos tuh lumayan, ya kalau dibilang menggemparkan sebenarnya nggak seduar, nggak semeledak itu sih. Cuman lumayan memancing pembicaraan lah, lumayan disoroti pencapaiannya. Karena pertama dia jadi salah satu film yang berhasil dapat angka rare di Rotten Tomatoes ya, 99% certified fresh. Dan secara box office juga dia tuh diproyeksikan bakalan dapat bisa sampai 50 juta dolar ya di openingnya ya, which is itu bisa melampaui rekor yang dibuat sama Nope-nya Jordan Peele waktu itu sebagai film original dengan opening debut paling gede setelah Covid. Yes, ya itu ada film terbarunya Ryan Coogler yang berjudul Sinners. Ini film Ryan Coogler pertama yang original ya. Itu terdengar kayak hal yang susah dipercaya, but yes, ini adalah pertama kalinya Ryan Coogler itu bikin film original. Sebelumnya dia bikin 4 film dan semuanya itu adaptasi. Debutnya Fruitvale Station tuh adaptasi loh ya. Walaupun itu terkesan kayak film indie simple, itu sebenarnya adaptasi. Itu film biografi, biopik itu. Terus kemudian kita tahulah ada Creed, jelas itu adaptasi. Terus ada 2 film Black Panther. Susah percaya aja gitu gue mendengar Ryan Coogler tuh baru kali ini bikin film original. Tapi ya ternyata memang begitu faktanya. Dan setelah nonton Sinners gue kayak mengerti gitu, kenapa seorang Ryan Coogler yang selama ini lebih banyak bikin film-film adaptasi kok mendadak itu passionate bikin film original. Karena memang materinya itu sebagus itu. Mungkin kayak dia tuh menunggu momen yang pas ya, di saat dia udah mulai punya nama, udah bisa bargaining sama studio buat dapat budget gede buat ngangkat cerita ini. Dan buat gue itu penantian yang worthy sih. Karena kan di sini dia dapat budget sekitar 90-100 juta ya. Jadi dia bisa nyampein visi dia itu secara maksimal. Sinners ini bagus. Dia itu adalah blockbuster yang ya boleh dibilang langka sih. Kalau biasanya blockbuster tuh kan banyaknya ya, gue nggak bilang semua blockbuster sih. Banyak blockbuster itu yang cuman mikirin soal cara ngasih tontonan yang menghibur. Seseru apa filmnya, sefun apa filmnya. Tapi mereka tuh lupa kadang-kadang untuk ngasih cerita yang kuat, penokohan yang kuat. Nah, Sinners ini sebelum dia berusaha menghibur penonton, dia mastiin dulu tuh kalau ceritanya, penokohannya, konfliknya, dramanya itu harus kuat. Habis dipastiin semuanya udah kuat, semuanya udah solid, baru dia mencoba untuk menghibur kita. Makanya kalau lu perhatiin nanti setupnya tuh panjang banget. Setupnya itu bisa, gue nggak ngitung sih, setupnya itu bisa mungkin sekitar 1 jam lebih. Dari total durasi film tuh 130 menitan. Jadi kayak sejam lebih itu setup dulu, make sure semuanya solid dulu, baru habis itu bersenang-senang. Kalau ceritanya sendiri ngambil latar di Mississippi tahun 1932, di mana ada sepasang saudara kembar yang namanya adalah Smoke dan Stack. Ini diperanin sama Michael B. Jordan semua ya. Dan kalau di sana tuh nama Smoke dan Stack itu udah terkenal banget karena mereka dulu pernah jadi mafia yang bekerja untuk Al Capone. Dan di sini mereka balik pulang ke kampung halaman untuk memulai bisnis baru tanpa sadar kalau ada sebuah kekuatan jahat bersiap melepaskan teror. Ya, kekuatan jahatnya itu langsung aja gue spill ya, karena nggak spoiler sih ini. Kalau udah ngelihat trailernya, lu udah ngelihat materi promosinya, lu akan tahu kekuatan jahat itu berbentuk vampir. Dan buat yang udah nonton From Dusk Till Dawn pasti akan langsung ngerasa Sinners sangat mengingatkan ke film itu. Itu BTW buat yang belum tahu, From Dusk Till Dawn itu film yang didirect sama Robert Rodriguez ya, dan ditulis naskahnya sama Quentin Tarantino. Itu adalah rare occasion di mana Quentin Tarantino itu cuma nulis naskah tanpa ngedirect filmnya. Nah, satu hal yang khas banget dari From Dusk Till Dawn itu kan adalah filmnya switch genre. Di awal, di setengah awal tuh lebih deket ke arah crime drama ya, ala-ala Tarantino lah, film crime. Tapi kemudian di setengah kedua dia berubah tuh jadi horror supernatural vampire action. Sinners ini sama. Jadi vampirnya itu baru bener-bener dapat fokus tuh ya di separuh akhir. Sedangkan di awalnya si Coogler itu dengan sangat-sangat sabar banget di sini sutradaranya. Dia itu menata menata panggung lah istilahnya. Menata panggung, terus menempatkan karakternya, terus ngebangun konfliknya, ngumpulin orang-orang yang akan terlibat, nyiptain latar belakang yang kuat buat masing-masing dari mereka. Jadi dipastiin dulu tuh panggungnya itu lengkap. Jadi intinya si Smoke dan Stack itu berniat ngebangun juke joint. Buat yang belum tahu, juke joint itu semacam tempat di mana orang African American Black people itu ya bersenang-senang lah, party, mabok-mabokan, judi, joget. Mereka ngelakuin itu di juke joint karena mereka nggak bisa ke bar biasa. Di sana langsung tuh jadi korban rasisme orang-orang kulit putih. Nah, makanya mereka ke juke joint. Dan di sini di first half filmnya, di paruh pertama itu si Smoke dan Stack itu berpencar. Tujuannya adalah ngumpulin orang-orang yang nanti itu bakalan ya berguna lah, dipakai jasanya
untuk menghidupkan Juke Joint itu. Di part itu lu akan teringat sama film-film yang apa ya, biasanya film-film heist sih yang punya template kayak gini tuh. Jadi karakter utamanya mungkin 1 atau 2 orang itu bareng-bareng ngumpulin tim mereka. Kayak misal di Ocean's Eleven, di situ kan si siapa tuh, Brad Pitt sama George Clooney ngumpulin tim mereka kan. Sinners juga di paruh pertamanya kayak gitu. Si Smokestack itu pencar ngumpulin orang-orang yang bakal gabung sama mereka. Cuman bedanya di sini, momen itu fase di mana si Smoke dan Stack ngumpulin tim mereka juga dipakai buat memperkenalkan isu rasisme yang dialami sama masing-masing karakternya. Masing-masing karakternya kan punya background yang beda-beda tuh. Ada yang musisi, ada yang apa ya istilahnya ya, si Annie tuh kayak dukun sih sebenarnya, seorang ahli obat-obatan gitulah. Terus ada yang juga kerja di ladang. Nah, mereka kan punya pengalaman jadi korban rasisme yang beda-beda. Nah, itu diperkenalkan di situ. Itu setupnya lah yang buat ngebangun karakternya seperti apa, latar belakang mereka gimana. Dan yang gue suka di sini adalah gimana si Ryan Coogler itu yang juga nulis naskahnya, dia itu pinter banget buat nyelipin latar belakang yang coba dibangun soal karakternya itu lewat dialog. Kalau misalkan harus ditunjukin satu-satu kan lama banget ya, bisa 3 jam lebih anjir filmnya. Nah, makanya di sini dia pakai cara yang lebih instan. Tapi instan doesn't mean jelek ya di sini ya. Yaitu dengan cara nyelipin beberapa latar belakang karakternya itu di dialog. Misal lu perhatiin deh soal si Smoke sama si Annie yang mereka tuh punya ya historik lah. Itu nggak dijelasin secara gamblang banget sebenarnya kan. Ini mereka hubungannya gimana, sejauh apa, kenapa mereka kemudian pisah. Cuman lewat dialog yang muncul dari mereka berdua, kalau lu perhatiin, lu akan tahu oh mereka seperti ini. Oh itu toh yang bikin mereka itu dari yang tadinya saling jatuh cinta jadi berpisah, jadi berduka. Nah, lu akan tahu dari selipan dialog-dialognya. Itu cara yang pinter sih, cara yang efektif, pinter dan hemat waktu. Dan karena setupnya panjang ya, sekitar 1 jaman lebih kalau nggak salah, kita tuh dibikin bener-bener kenal sama setiap karakternya. Nggak sebatas itu siapa ya, atau cuman sebatas tahu nama, tapi bener-bener care sama mereka. Nganggep mereka itu sebagai manusia yang utuh. Makanya pada saat akhirnya tuh terornya pecah, ada yang mati. Of course ya, ini nggak spoiler, pasti akan ada yang mati di film vampir, satu persatu ada yang mati. Itu nggak sambil lalu aja, ada sesuatu yang dipertaruhkan lah gampangnya. Tapi sebelum masuk ke horornya, sebelum si vampir itu menebar teror, itu party dulu orang-orangnya. Dan gue suka banget itu partinya. Biasanya ya di film-film tuh, di kebanyakan film blockbuster misalkan, kalau ada adegan party yang kerasa itu sebatas oke, hedon ya kan, having fun, having sex gitu, hedonisme lah intinya. Nah di sini ya semua itu ada, tetap ada orang mabok-mabokan, ada orang having sex, ada orang judi dan segala macam. Cuman yang gue rasain ya ini berkat directingnya si Coogler juga sih, dan penulisan dia yang bisa ngebangun background karakternya ya. Pada saat mereka itu having fun gitu, party, gue nggak sebatas ngerasa alah orang hedon, tapi gue kayak ngelihat perayaan kebebasan. Orang-orang yang tadinya itu disudutkan, orang-orang yang jadi korban rasisme, yang nggak punya space untuk bersenang-senang. Nah di situ mereka melepaskan semuanya, kayak akhirnya tuh mereka freedom gitu, kita bebas bersenang-senang, nggak ada white people yang mengganggu. Makanya jadi ada bobotnya, lebih punya meaning adegan party di film ini. Dan di adegan party itu juga nanti lu akan melihat momen yang apa ya, gue nggak mau spoiler nih, gue menyebutnya momen yang magis gitu, momen yang magis yang dijadiin sama Coogler untuk merayakan elemen budaya di filmnya. Budaya di sini terutama musik ya, musik blues itu magis banget karena di situ batasan ruang dan waktu itu dihapus dengan long take yang keren banget. Ini film yang keren, stylish, dan punya world building yang juga unik. Nah, tapi ngomongin musik nih, di sini musik blues itu emang punya peranan penting banget, nggak cuman sebatas apa sih, pengiring penyegar suasana biar lebih fun gitu, nggak, tapi bener-bener punya peran penting. Lu perhatiin deh, setiap kali musik blues itu dimainin di adegan manapun, di situasi seperti apapun, setiap musik blues itu terdengar, kita tuh kayak diajak untuk ngedengerin juga teriakan hati dari orang yang mainin musik itu. Lu perhatiin, kayak misalkan pada saat si Delta Slim itu di atas mobil ngelihat sesama black people itu ya dijadikan budak, kasarin sama white people, itu kan dia mulai humming kan, gitu. Dan itu nggak kerasa kayak orang humming biasa, tapi kayak dia tuh hatinya tuh tertusuk-tusuk, kayak pengen nangis, tapi tangisan itu dikeluarkan lewat nyanyian. Sama juga kayak misalkan si siapa, Sammy ya, si bocil Sammy itu main gitar blues itu, gue
nggak tahu kenapa ya. Gue selalu merasa gitar di musik blues termasuk yang ada di film ini tuh kayak suara tangisan orang gitu. Lu perhatiin, gue nggak tahu apakah ada yang merasakan hal yang sama ya. Setiap gue mendengarkan musik blues, terutama yang bener-bener dimainin sama orang yang paham sama blues itu ya, Black People gitu, mainin musik blues, mainin gitar kayak anjir, gue kayak denger orang nangis dari setiap petikan gitar itu. Gue nggak tahu kenapa. Gitarnya kayak orang nangis, nyanyiannya kayak orang berdoa. Somehow terdengar kayak gitu. Tapi di luar itu pemakaian musik blues sama ada nuansa rock and roll dikit itu juga bisa menambah keunikan adegan actionnya ya. Karena biasanya kalau blockbuster kan adegan actionnya tuh musiknya ya simple banget kayak dem 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 dem. Itu kan sangat-sangat generik dan membosankan sih. Tapi kalau di sini pada saat berantem, pada saat ngelawan vampir, karakternya itu pakai musik blues, anjir. Ada suara rock and roll gitar, wah keren banget. Walaupun di saat bersamaan gue malah ngerasa pada saat ada adegan action, pada saat si vampir itu mulai nyerang terus berantem sama karakter-karakternya, gue malah ngerasa di situ directingnya Ryan Coogler itu kayak lemah. Padahal di adegan-adegan lainnya yang nggak ada action, directingnya Coogler tuh stylish banget. Kayak tadi gue mention tuh pas party dia pakai long take. Terus sebelumnya ada tuh adegan yang lebih remeh lagi sebenarnya, itu pada saat si Lisa, itu adalah anaknya Grace sama Bu si pasutri Chinese itu, dia itu jalan keluar toko ke toko sebelah buat manggil emaknya, cuman sebatas ngomong Bu, mah gitu, ada yang dicariin sama si Smoke kan waktu itu. Sebatas itu. Terus kemudian emaknya si Grace itu datang ke toko yang pertama. Simple banget, itu adegan remeh tapi kayak stylish banget. Dan si Lisa, si bocil yang kemudian gak nongol lagi itu cuman sebatas jalan kan, dia cuman sebatas jalan manggil emaknya, tapi kerasa kayak anjir ini orang, ini bocah keren banget ya, kayak vibe-nya itu sangat-sangat stylish, cool. Nah Coogler itu selalu stylish di semua adegan di film ini, tapi begitu masuk adegan action gue gak tahu kenapa directingnya kayak kehilangan semua stylenya. Nggak jelek actionnya, tetap seru, apalagi lu ngeliat Michael B. Jordan ngebantai vampir, itu keren banget sih, badass banget itu orang. Tapi directingnya tuh generik, kayak film action Hollywood kebanyakan lah. Jadi ya klimaksnya agak-agak berkurang lah kualitasnya, tapi bukan berarti jelek sih. Klimaksnya tetap seru dan tetap punya pesan yang tajam banget di situ. Karena di klimaksnya Sinners tuh kayak ngomong ini loh, pengingat nih gimana orang-orang kulit putih dalam kondisi apapun, bahkan setelah mati jadi vampir, itu mereka tetap menjajah ruang-ruang personal orang kulit hitam, ngerenggut, ngambil semua hal yang jadi milik mereka, termasuk orang-orang yang tercinta. Bahkan hak simple nih, hak yang sangat sederhana, yang sangat basic, yaitu hak untuk bersenang-senang, untuk bersantai, itu aja direnggut. Itulah yang bikin Sinners klimaksnya walaupun directing actionnya agak kurang, itu tetap menggigit buat gue, tetap kuat. Kalau skor untuk Sinners ya bisa gue kasih 8,5 dari 10. 9 sebenarnya kalau misalkan directing actionnya Coogler itu bagus. Jadi silakan buat yang tertarik ditonton filmnya. Kemarin ada yang mention ke gue, ada yang pengen maraton Sinners sama Pengepungan di Bukit Duri, Jokan. Buat gue itu cocok sih, soalnya itu dua film walaupun sekilas tuh kayak beda banget ya, tapi sama-sama, satu ngomongin soal rasisme, dan yang kedua sama-sama temanya adalah siege, pengepungan. Yang satu gue belum nonton Bukit Duri di titik ini ya, jadi kayaknya itu pengepungan di sebuah gedung kan, gedung kosong. Yang satu pengepungan di sebuah ya juke joint, di bar. Bedanya yang satu tuh yang ngepung preman-preman, yang satu vampir, tapi tema dan stylenya mirip sih, jadi cocok. Kalau misalkan lu mau maraton juga silakan. Dan jangan lupa buat yang udah nonton, tulisin review kalian di bawah atau isi juga di skorefilm.com. Di situ sudah ada banyak yang mengisi skor dan tinggi-tinggi banget. Jadi jangan sampai ketinggalan, anjir. Kayak apaan aja ketinggalan. Dan seperti biasa gue ingetin buat yang pengen join membership Cinecrip untuk mendapatkan benefit di tiap tiernya, bisa silakan gabung. Ada beberapa tier yang bisa lo pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada keterangannya di situ, tiap tier benefitnya apa aja. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.